di ruangan ini kita bersama dengan penguji materi Pak Heru Windarto dan juga penguji dengan teman-teman saya sekalian dan para pengunjung, dan juga terakhir dari pemberi materi kita dari kelompok RP37 ada Nikola, Rean, dan Don. Silakan dimulai. Terima kasih. Waktu kalian 20 menit. Baik, sebelum kelompok kami memulai presentasi ini, lebih baik kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, terutama pada guru penguji yang terhormat Pak Heru Pambudi dan Ibu Dea. Lalu juga para orang tua yang sudah hadir dan teman-teman kandidat yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Don Pascual, lalu teman saya Nicholas Wong, dan saya Vinicius Michael. Lalu kami betul akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami bahas dalam presentasi ini, dalam referensi ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Dan pendahuluan terdapat latar belakang. Nah, latar belakang ini isi adalah apa sih yang menjadi masalah utama kami? Apa masalah utama yang akan kami bahas? Apa masalah utama yang memacu kami untuk melakukan penelitian setelah mengamati lingkungan sekitar kami? Lalu selanjutnya masalah yang telah kami temukan itu kami rumuskan jadi rumusan masalah sehingga kami mendapat tujuan dari penelitian kami ini. Lalu setelah kami mendapat tujuan dari penelitian, kami mencari adanya penelitian yang terkait agar penelitian kami ini memiliki dasar sehingga menjadi penelitian yang baik. Selanjutnya, setelah kami menentukan tujuan dan rumusan masalah setelah dasar-dasar, kami membuat langkah kerja penelitian yang akan dijelaskan dalam bagian metodologi. Dalam bagian metodologi ada langkah kerja, dan juga ada apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu, setelah kami melakukan rencana langkah kerja dari penelitian ini, tentunya kami bisa mendapatkan hasil atau data yang kemudian akan kami bahas, dan setelah itu kami melakukan kesimpulan serta saran bagi penelitian yang berikutnya. Nah, pertama pendahuluan. Nah, sebelum kami masuk lebih lanjut ke dalam presentasi, teman saya Nicholas akan menjelaskan sebuah cerita singkat mengenai latar belakang penelitian ini. Ya. Selamat sore para hadirin sekalian. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kita semua dengan teman kita, yaitu Budi. Budi bukan pembudi. Nah, Budi ini adalah seorang mahasiswa dan dia ini sangat suka dengan band yang ternama, band asal Amerika Serikat yang bernama Linkin Park. Linkin Park ini adalah band asal Amerika Serikat, band yang menganut genre rock, dan band ini sangat populer, sangat fenomenal dengan lagunya yang berjudul 6. Dan Budi ini sangat sering sekali suka banget main bersama dengan teman-temannya di rumahnya. Nah, lalu ini adalah Bapak Budi. Bapak Budi ini bekerja sebagai satpam. Sebagai satpam dia kerja pada shift malam. Jadi pada siang hari dia harus istirahat di rumahnya. Namun seringkali dia terganggu oleh Budi dan teman-temannya. Sehingga pada suatu hari Budi dan teman-temannya dilarang untuk bermain lagi, untuk bermain band lagi di rumah Budi. Lalu Budi dan kawan-kawan ini tidak habis akal. Lalu mereka pergi untuk mencari alternatif. Mereka mencari solusi dan mereka memiliki ide untuk memasangkan peredam suara pada ruangan band mereka. Lalu mereka dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, mereka dihadapkan oleh sebuah pilihan. Mereka harus memilih antara, dalam toko itu disediakan dua pilihan, yaitu rokul dan sabut kelapa. Nah, kemudian selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh Don Pascal. Baik, terima kasih Nicholas. Lalu dari cerita singkat tadi, kita semua dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama adalah pertanyaan yang paling dasar diciptakannya penelitian ini. Yang pertama adalah mana bahan yang lebih efektif sebagai peredam suara. Yang kemudian adalah masalah dasar yang ingin kami temukan solusinya di penelitian ini. Masalahnya apa? Masalahnya adalah polusi suara. Dalam kasus Bapak Budi dan Bapak Budi tadi, polusi suara ditemukan memiliki satu dampak negatif, yaitu dapat membuat stres. Tadi Bapak Budi sudah jelaskan. Nah,
polisi suara ini apa sebenarnya? Polisi suara ini ya ketika ada suara dan suara ini dapat dibilang mengganggu karena sudah terlalu keras. Nah, itu dapat disebut sebagai polisi suara. Lalu kira-kira apa penyebab adanya polisi suara ini? Penyebab dari polisi suara ini secara umumnya dan sering ada polisi suara ini karena disebabkan oleh umumnya karena mesin dan transportasi. Tetapi jika dilihat dengan skala yang lebih besar lagi, polisi suara ini masih kita temukan karena bisa saja adanya perencanaan tata kota yang buruk. Misalnya ada daerah perumahan, lalu di perencanaan tata kota itu di sebelahnya dibangun area industri. Tentunya area industri ini kan bakal menimbulkan polisi suara yang sangat mengganggu bagi penduduk-penduduk yang ada di daerah perumahan ini. Atau bisa saja tidak area industri, tapi misalnya area kereta atau transportasi atau bandara, itu kan menghasilkan polisi suara juga yang dapat mengganggu. Nah, mengganggu. Lalu apa dampak negatif dari polisi suara ini? Tadi dari ciri singkat, polisi suara dapat menyebabkan yang utama adalah stres. Ketika orang stres, orang menjadi mudah marah, mudah depresi, dan karena orang ini stres, akhirnya kehidupan orang ini menjadi hancur. Karena itu kami ingin menemukan, ingin meneliti bahan mana yang efektif dalam peredam suara. Nah, lalu kami menemukan dua bahan ini. Yang pertama adalah rockwool, yang kedua adalah limbah sabut kelapa. Kenapa kami memilih rockwool? Rockwool ini sendiri sudah menjadi bahan peredam yang sangat lazim digunakan di bangunan-bangunan. Lalu kenapa kami memilih limbah sabut kelapa? Limbah sabut kelapa ini memiliki kemampuan yang sama juga dalam peredam suara, dan itu yang akan kami temukan, yang akan kami lihat dan kami cari hasilnya dalam penelitian ini. Lalu kenapa kami juga memilih sabut kelapa? Karena yang pertama rockwool, dari rock, artinya ada proses penambangan, artinya merusak lingkungan. Sedangkan sabut kelapa, dalam menggunakan sabut kelapa kita juga bisa dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, karena ini menggunakan ulang atau mendaur ulang limbah dari produk utama yaitu kelapa. Nah, berikutnya adalah pengurusan masalah yang kami dapat dari masalah-masalah tadi. Adalah ini. Masalah pertama adalah kami ingin mencari tahu bahan mana yang efektif dan seberapa efektif kemampuan peredam suara dari dua bahan peredam yang sudah kami jelaskan tadi. Kalau masalah, kami mencari penelitian yang terkait sebagai dasar dari penelitian kami. Yang pertama adalah berjudul pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai bahan dasar peredam suara karena cyber device gelar yang ditulis oleh Aman dan kawan-kawan pada tahun 2022, serta penelitian yang berjudul pengaruh penambahan serat sabut kelapa terhadap campuran beton sebagai peredam suara yang ditulis oleh Susanto dan kawan-kawan di tahun 2017. Dua penelitian ini membahas sabut kelapa sebagai bahan peredam di bangunan. Yang artinya apa? Kami menjadi tahu kalau misalnya sabut kelapa ini memang benar-benar bisa digunakan sebagai peredam suara. Terus selanjutnya adalah langkah kerja atau perlakuan apa yang kami lakukan dalam penelitian ini terhadap variabel-variabel yang ada. Nah, untuk metodologi sendiri ini akan dijelaskan oleh teman saya ya. Terima kasih Don atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan metodologi dari penelitian kami. Yang pertama, metodologi penelitian kami adalah kuantitatif eksperimental karena data-data yang kami dapatkan berupa angka dari hasil eksperimen. Lalu bahan dan desain produk yang kami buat. Berikut bahan-bahannya ada triplet dinding, rockwool, sabut kelapa, dan lem aigol. Desain produknya seperti kotak ini. Awalnya triplet dinding yang kami beli, kami potong menjadi 6 bagian dan kami buat menjadi bentuk kubus 60x60. Lalu dari 3 kubus tersebut, kubus pertama kita isi rockwool, kubus kedua kita isi sabut kelapa, dan kubus terakhir kita kosongkan. Kubus yang diisi rockwool dan sabut kelapa kita tempel menggunakan lem aigol sebagai bahan perekat. Berikut hasil dari kubus-kubus yang kami tempelkan. Dan ini jika sudah hasilnya sudah ditutup. Baik, sekarang saya akan menjelaskan variabel yang kami gunakan. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas seperti variabel bebasnya adalah jenis peredam suara. Jenis peredam suaranya ada rockwool dan sabut kelapa. Kemudian variabel kontrol ada sumber suara, ya seperti yang kami gunakan adalah dari speaker lagu Linkin Park, kemudian dan triplek. Lalu variabel perikatnya ada tingkat kebisingan suara yang satuannya dBFS. dBFS
di mana DBFS adalah 0 sebagai tingkat tertinggi dan bilangan negatif angka yang di bawahnya. Kemudian untuk alat pengukur dan rumus-rumus yang kami gunakan akan dijelaskan oleh Don Pasco. Baik, terima kasih Rehan. Jadi, apa alat yang kami gunakan untuk mengukur kebisingan? Untuk mendapatkan data dari penelitian ini. Kami menggunakan measurement microphone dari merek Superlux dengan jenis HM888B. Ini untuk mengcapture suaranya atau kebisingannya. Lalu kami koneksikan ke audio interface sound card TUN Key 22 untuk dikoneksikan ke laptop yang terdapat software Smart V7 untuk melihat seberapa bising atau tingkat kebisingannya seberapa besar dengan ada grafik di situ dan sebagainya. Lalu berikutnya setelah kami berhasil mendapatkan data dari software ini, kami masukkan ke rumus untuk menentukan nilai koefisien secara bunyi. Rumusnya dapat terlihat seperti ini. Sebagai ini yang pertama ada alpha sebagai koefisien secara bunyi. Lalu untuk menemukan alpha-nya sendiri, pertama adalah menghitung logaritma natural atau ln dikali dengan intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap dikurang ln intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap dibagi ketebalan medium penyerap. Lalu koefisien secara bunyi atau alpha tadi dapat diklasifikasikan sebagai tingkat-tingkat berikut, yang dimana semakin mendekati angka 1 atau semakin tinggi, itu artinya penyerapan bunyi itu semakin baik. Lalu berikutnya data yang sudah kami dapatkan akan dijelaskan oleh Nicholas. Baik, terima kasih Don. Dari metode penelitian yang sudah kami jalankan, maka kami menemukan data dalam bentuk tabel ini, lalu data tersebut juga kami tampilkan dalam bentuk grafik. Bisa dilihat dari tabel sini bahwa kita melakukan sebanyak 10 kali perulangan, dan dari 10 kali perulangan sini kita dapat lihat bahwa memang angkanya ini ada perbedaan yang cukup variatif, namun memang kisarannya di segitu-segitu aja gitu. Nah, kita bisa lihat di grafik ini bahwa, oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa sumbu Y ini merepresentasikan DBFS, yaitu satuan kebisingan yang kami gunakan, dan di bawah ini sumbu X ini merepresentasikan percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan, dan warna biru ini merepresentasikan yang tanpa kubus. Jadi dari speaker langsung kita tes dengan alat pengukurnya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh sebelumnya, yaitu measurement microphone-nya. Lalu di yang warna merah ini adalah kubus saja gitu, jadi tidak kita lapisi dengan bahan peredam. Lalu yang kuning dengan bahan peredam sabut kelapa, dan yang hijau dengan bahan peredam propul. Nah, dapat dilihat dari grafik ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara yang tanpa kubus dengan yang kubus, antara yang warna biru dengan yang warna merah. Namun terdapat perbedaan yang lebih sedikit daripada yang tadi antara yang kubus dan yang kubus dilapisi dengan bahan peredam. Artinya kita dapat menyimpulkan sejauh ini bahwa memang bahan peredam ini dapat meredam suara begitu ya. Kita bisa lihat lagi selanjutnya, dapat kita lihat dari grafik ini, garis yang berwarna kuning yang kubus sabut kelapa dan garis yang berwarna hijau itu saling berhimpitan, saling menempel. Kita tidak dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kubus yang dilapisi dengan sabut kelapa dan kubus yang dilapisi propul ini memiliki kemampuan meredam yang cukup setara, neck to neck. Ya. Dari data yang dari tabel tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu kita masukkan dalam rumus perhitungan yang sudah dijelaskan oleh Dan Pascal sebelumnya, kita dapat melihat di sini adalah tabel masing-masing dari koefisien penyerapan bunyi. Bisa kita lihat bahwa di antara
tiga kolom ini, antara kubus pertama, kubus kedua, dan kubus ketiga. Kubus pertama ini memiliki koefisien penyerapan bunyi itu yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena memang kubus pertama ini memiliki tebal yang paling kecil, yaitu 12 mm. Dan bisa kita lihat juga di tabel sebelumnya bahwa memang koefisien penyerapan kubus pertama ini yang tanpa bahan ini menyerap suara dengan jumlah yang cukup besar. Nah, lalu di kubus yang kedua, kubus yang dilapisi oleh sabut kelapa, dan kubus ketiga yang diisi oleh rockwool itu memiliki koefisien penyerapan bunyi yang perbedaannya itu ada dikit ya. Namun rockwool ini masih lebih besar. Mengapa? Walaupun tadi di data sebelumnya, di grafik sebelumnya kita lihat bahwa garisnya itu saling berhimpitan. Namun kubus ketiga yang dilapisi oleh rockwool ini kita bisa lihat lebih besar angkanya daripada kubus kedua. Nah, hal ini terjadi karena kubus ketiga ini memiliki tebal yang lebih sedikit daripada kubus kedua. Kubus ketiga itu setebal 4,2 cm dan kubus ketiga setebal 4,2 cm dan kubus kedua ini setebal 5,2 cm. Nah, lalu berdasarkan data koefisien penyerapan bunyi ini, lalu kita masukkan dalam tabel yang tadi sudah dijelaskan oleh Pascal, yaitu tabel tentang klasifikasi. Kita dapat mengklasifikasikan bahwa kubus pertama itu diklasifikasikan dalam kelas D, sedangkan kubus kedua dan kubus ketiga tidak terklasifikasi. Selanjutnya, kesimpulkan dan misalkan akan dijelaskan kembali oleh Dionysius Kahn. Silakan. Baik, terima kasih Wong atas ucapannya. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian kami. Yang pertama, rata-rata koefisien penyerapan bunyi kubus yang dilapisi oleh sabut kelapa berupa 0,133 jika dibulatkan. Kemudian data yang kedua kami dapatkan adalah rata-rata koefisien penyerapan bunyi kubus yang dilapisi oleh rockwool sebesar 0,197 jika dibulatkan. Dari dua data ini kita simpulkan bahwa kemampuan meredam suara dari rockwool masih lebih baik daripada limbah sabut kelapa. Akan tetapi jika rockwool digunakan terus-menerus, sumber daya alam di dunia kita makin lama makin habis dikarenakan rockwool yang terbuat dari belerang. Saran dari penelitian kami untuk penelitian selanjutnya adalah menempelkan bahan sabut kelapa dan rockwool di sela-sela tembok. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat penelitian kami. Dan sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok RP37 telah memberikan pemaparan materinya. Sekali lagi tepuk tangan apresiasinya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada penguji materi untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Nama Bapak itu Heru Pamuli. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh kelompok pertama Provisia. Saya sungguh sangat terkesan-kesan sama kelompok ini. Benar salah nomor 2, tapi bagaimana Don Pascal, Raihan, Wong yang di kelas komunikasi sama Bapak dengan bahasa kebatinan hari ini sungguh presentasi dengan luar biasa. Itu yang harus kita apresiasi yang pertama. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak dari Wong, Don dan juga Raihan yang sudah hadir. Ini yang ceweknya ini dari Sanur atau dari mana? Pendukungnya Wong atau Don Pascal? Wah, bagus, terima kasih atas kehadirannya. Ini anak bapak yang paling cerdas gitu. Oke,
saya sangat tertarik ya judulmu itu. Tetapi yang perlu kalian mungkin perjelas adalah bahwa ketika kita bicara mengenai limbah itu kan zat atau segala sesuatu yang dibuat dari hasil produksi, dari industri, biasanya yang tidak terpakai, maka kalian manfaatkan, begitu? Iya, Pak. Maka mungkin kelompok bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara kalian mengolah limbah atau memperoleh limbah sabut kelapa ini. Ya. Jadi kita cara mengolahnya itu sebenarnya kita langsung membeli dari toko online. Nah, namun sebenarnya ini sabut kelapa ini dapat kita dapatkan dengan lebih mudah lagi karena itu kita bisa dapatkan setiap kali kita makan minum air kelapa di toko-toko kelapa itu. Nah, sabut kelapa sendiri ini adalah byproduct dari air kelapa yang mungkin sering kita minum, begitu. Dan sabut kelapa ini tidak digunakan setelah kita minum airnya, kan kita tidak makan juga sabut kelapa gitu, seperti itu. Jadi kelompok jelas ya. Ada penjual es kelapa, ada sabut. Entah gimana caranya, tahu-tahu kamu ambil di Tokopedia. Jadilah sabut yang kamu pakai di dalam penelitian. Gitu. Oke, berarti ini lebih cerdas lagi. Kenapa? Membuat putaran ekonomi itu jadi lebih bagus. Orang lain yang mengubah itu, dia manfaat. Nah, ini bagus. Ini namanya Kanisa Kejati itu begini. Betul, Pak. Pendukung UMKM, Pak. Yes. Betul? Betul. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk berikutnya, Bapak itu sebenarnya bingung dengan jurnal ini. Halamannya itu sama saja 9, 10, 9, 10. Jadi kalau Bapak bilang halaman 9 tolong dibaca, nah itu 9 yang mana kan kita bingung. Itu salah dari printer kami orang untuk Udah ada pendukung anak Sanur kok malah gimana? Jangan menyalahkan apa itu printer. tapi kami udah perbaiki. Oke. Kemudian berikutnya nih, mengenai tadi alat ukurnya tadi ya, kecil, panjang tadi lah. Coba bisa ditampilkan, Om? Coba dikatakan. Nah, kalau Bapak punya mistar di Amerika sama mistar di sini, tentu ketika dipakai untuk mengukur panjang meja yang sama, hasilnya akan sama atau berbeda? Sama kan? Sama. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita lihat menurut Wong nih, aku tak lihat measure mikrofon apa ini? Kalau yang kita lihat bentuknya kayak apa nih, Wong? Kayak penggaris bukan? Kayak apa Wong ini, Wong? Itu kayak ini ya, kayak permen. Tujuan Bapak bukan itu. Untuk nomor 2, yang paling penting adalah bagaimana validasi dari alat itu. Kalian sudah pernah mengecek belum? Iya, Pak. Dari data-data yang kita punya sih, ini valid, Pak. Measurement microphone itu memang alat yang sangat akurat. Pernah bandingkan dengan decibel meter? Kita coba pakai dari aplikasi Decibel X, Pak, yang budget punya ya, kita yang gratisannya. Dan kita awalnya tadi kita mau menggunakan aplikasi itu, namun karena ternyata setelah dibandingkan dengan aplikasi yang sama di dua handphone yang berbeda, keduanya itu menghasilkan data yang berbeda.
pakai desibel meter yang sesungguhnya. Ya adanya yang ini Pak. Jadi Pak, saya ingin dapat dari bawah. Kenapa kami tidak menggunakan desibel meter? Karena pertama, desibel meter itu jika dicari dengan harga yang misalnya di bawah 1 juta, itu tuh susah juga dicari validasinya. Karena tidak ada standar untuk misalnya di bawah harganya di bawah 1 juta atau yang tidak mahal atau yang murah istilahnya. Dan kenapa kami tidak menggunakan yang lebih mahal? Tidak, karena kami menggunakan budget. Karena kami menggunakan apa yang sudah ada, yaitu instrumen mikrofon Skrillex, karena uangnya juga cukup valid karena saya menggunakan untuk mengukur keakustikan ruangan. Oke, nah yang paling penting ketika kalian melakukan pengukuran, alat ukur yang kamu pakai itu harus standar nasional dulu. Itu makanya harus kalian pastikan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat, coba lihat datamu. Coba lihat datamu di pengukuran tadi. Kita lihat. Ya, ini dulu. Ya, itu aja. Pertanyaan Bapak yang pertama, kira-kira koefisien serat bunyi. Koefisien serat bunyi itu ada satuannya nggak ya? Ya, nggak ada, bahkan namanya koefisien. Kan namanya koefisien. Nggak ada satuannya. Tanya dulu, ada apa enggak? Dari sesungguh dari yang kami teliti nggak ada Pak. Udah sama dengan kami kan? Dari nilai alfanya itu dari 0 sampai 1. Coba. Ada satuannya nggak? Ingat koefisien itu angka. Angka itu seringkali tidak ada satuan. Jangan terima kasih dulu. Terima kasih. Nah, yes. Itu INIU atau apa tadi? Boleh. Setelah kami cari ternyata koefisien serat bunyi ada satuannya. Satuan. Ion desibel per meter. Ion desibel per meter. Nah, maka segala sesuatu di dalam fisika, besaran itu pasti ada angka dan satuan. Kalau itu divergen. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Matius 15. Betul, Bang? Matius 15 ini kan ahlinya kamu. Kalau nanti dicek bunyinya apa ya. Tetapi kalau Bapak lihat, tentu saya sebenarnya sangat apresiasi sama kelompok Anda ini. Dari selama penelitian yang kamu lakukan, ada nggak hal-hal positif yang kalian dapatkan yang itu dapat menjadi semangatmu dalam belajar? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Heru atas pertanyaannya. Saya mungkin akan izin menjawab. Yang pertama tadi hal positif yang menjadi semangat belajar. Yang pertama adalah penelitian ini sendiri kan ya sudah jelas ini adalah dari mata pelajaran atau materi fisika. Artinya menggunakan dasar-dasar teori dari fisika. Dan ketika setelah melakukan penelitian ini, saya sendiri menemukan bahwa fisika itu memang sungguh berguna. Karena saya tidak suka fisika. Sangat gugup atau bagaimana atau mengejar waktu? Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kenapa saya bicara terlalu cepat? Ya, ini memang sudah kebiasaan untuk kita menjelaskan. Dan selanjutnya yang kedua adalah
waktu yang diberikan 20 menit, dan kami rasa sekelompok kami merasa bahwa 20 menit itu kurang cukup, sehingga kami solusinya adalah mempercepat penjelasan kami karena yang dijelaskan itu cukup banyak, jadi menjadi waktunya. Oke, baik, terima kasih Don Pascal sudah memberikan klarifikasi ya. Baik, secara umum ya kelompok sudah baik sekali, Provisian kepada teman-teman sudah berhasil ya mempresentasikan hasil RP-nya. Lalu juga ketika teman-teman menjelaskan gestur dan juga pelafalannya juga sudah cukup baik, meskipun tadi ada yang terlalu cepat dan cenderung kurang jelas, tapi bisa dilakukan pelan-pelan. Lalu juga teman-teman sudah menguasai materi. Lalu yang tadi sudah dikatakan bahwa saya juga menerima RP ini dengan penomoran yang sangat-sangat acak seperti itu ya. Kalau tadi Bapak 9, 10 terus, kalau saya 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3 katanya seperti itu. Betul ya. Nanti harus diperbaiki ya. Baik. Kita mulai masuk ke dalam substansi. Nah, silakan dilihat abstrak pada halaman pertama. Nah, di situ ada inkonsistensi teman-teman penulisan Rockwool. Seharusnya seperti apa? Oh ya, ini tadi. Ya, Rockwool karena dia merupakan serapan asing, jadi harus penulisan dalam karya ilmiah. Kalau sekelas jurnal itu harus menggunakan italik atau penggunaan didirikan ya. Lalu di sini saya ingin bertanya, di sini ada pernyataan yang timpang ya. Di bawah produk peredam suara dari sabut kelapa itu teman-teman mengemukakan bahwa Rockwool ini salah satu materi peredam suara yang sangat umum. Nah, teman-teman ini menggunakan padanan kata materi. Materi peredam suara Rockwool terbuat dari serat mineral ringan yang mampu menyerap suara dan juga panas. Ini maksudnya materi atau kandungan? Ya, padanan katanya itu bisa diukur menjadi kandungan atau bahan. Karena waktunya sangat mepet ya, tolong diperbaiki apabila ada gambar yang seharusnya itu menyatu dengan gambar 8 itu kan tidak menyatu keterangannya, jadi harus disatukan, jangan dibentar seperti itu. Oke, lalu ada beberapa kalimat tidak efektif ya. Ada dalam satu kalimat itu kalian menggunakan konjungsi maka apabila dan jadi. Itu sangat tidak boleh ya. Itu sudah melampaui kalimat majemuk campuran. Ya, itu. Lalu sebentar ya, moderator ya. Silakan bermurah hati ya, berikan saya sedikit lagi waktu. Lalu di sini teman-teman kan menggunakan musik rock ya untuk meneliti tingkat kebisingannya, betul? Betul. Kenapa? Menurut saya di RP ini kan kalian lebih menjelaskan musik rock itu merupakan bentuk aliran bla 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 bla, lagu dari ini dan sebagainya. Menurut saya esensinya seharusnya lebih menjelaskan kenapa pemilihannya itu musik rock. Ya. Mungkin nanti bisa dielaborasikan lagi dalam setiap paragraf. Lalu juga perhatikan daftar pustaka. Kalian sangat banyak menggunakan ini ya, website ya. Jadi tolong diperhatikan. Lalu ada satu daftar pustaka yang menarik di sini. Nama penulisnya Bibit Bunga. Bibit Bunga tahun 2023. Tolong dilihat lagi penulisnya apakah benar Bibit Bunga atau penulisnya nama orang yang betul ya. Itu sebenarnya maksudnya Bibit Bunga itu website-nya Bu? Nama website-nya Bibit Bunga? Tidak ada nama penulisnya? Tidak ada Bu. Yakin? Di mana? Lalu ketika menuliskan daftar pustaka, judul itu kalian jangan asal copy paste saja, tapi harus dilihat. Kalau konjungsi jangan diberikan kata menggunakan huruf kapital. Misal seperti koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang. Dari ini tidak menggunakan huruf
kapita dengan juga tidak menggunakan huruf kapita. Boleh saya juga pertanyaan? Oke, saya ingin tahu kira-kira hambatan apa yang kelompok temui dalam menyusun penelitian ini selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Silakan. Kalau dari saya untuk bahasa dan kalimat efektifnya, dikarenakan kami sering menggunakan kalimat yang tidak efektif atau kata-kata yang tidak baku ketika sedang berbicara, sehingga jadi tidak terbiasa gitu menggunakan kata-kata baku, dan untuk menentukan kalimat yang efektif dan enggak lebih sulit. Kalau dari segi proses, silakan. Hambatannya dari segi proses kalian melakukan penelitian ini seperti apa selain dalam bentuk bahasa? Kalau dari segi proses sih, kalau menurut saya itu cara ininya mengambil datanya, saat mengambil datanya dan saat menghitung datanya, karena angkanya itu kalau dilihat dari tabel itu dari koma-komanya banyak banget. Untung sekarang udah ada Excel gitu, jadi kita pakai bantuan Excel untuk yang tadi saya udah sebelumnya saya jawab dari pertanyaan Pak Heru, kita ada kesulitan. Awalnya itu kita kesulitan untuk mencari alat pengukurannya, menentukan alat pengukurnya gitu. Saya ingin menambahkan, ya salah satu kesulitan juga yang mungkin juga dirasakan oleh kelompok lain adalah waktu. Jadi ya sebenarnya waktunya cukup gitu untuk melakukan penelitian dan cukup mendadak, serta jadinya konsultasi yang kami lakukan dengan guru pembimbing bahasa maupun materi terus masih belum maksimal, masih bisa ditingkatkan lagi, sehingga masih ada beberapa kekurangan yang ada dalam penelitian kami. Ya, dan karena kita dua pembimbingnya juga kita ada kesulitan untuk konsultasi juga, karena dua pembimbing kita materi dan bahasa itu karena sibuk ya dengan tugas sampingannya sebagai yang menjabat bukan sebagai guru mata pelajaran juga gitu. Dari jabatan-jabatan yang lain. Jadi samping hambatan itu kalian sudah berhasil menayangkan ya sebuah penelitian yang baik ini, dan dicermati lagi ya saran dan juga komentar dari saya dan Pak Heru juga. Sekian dari saya, cukup, silakan diberi apresiasi. Baik, terima kasih atas tanggapan dari penguji bahasa dan penguji materi. Sekarang saya buka pertanyaan untuk dari teman-teman kandidat sekalian. Boleh dari Nicholas Raditya. Oke, ya. Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang implementasinya di kehidupan sehari. Mungkin kalau misalnya art ini, pertemuan ini untuk di studio rekaman itu mungkin sudah bagus ya, mungkin saya rasa itu sudah efektif. Tapi untuk di tempat yang seperti contohnya restoran yang mudah terbakar, apakah art ini bisa meredam itu? Karena kan mungkin restoran itu kan juga menggunakan mesin-mesin yang mudah terbakar, contohnya di restoran pizza, dan itu bisa. Untuk itu, apakah satu kelapa ini bisa dibuat antara meredam bunyi dan suaranya kuisinya dan juga ya tidak terbakar itu? Dan juga dua pertanyaan lain, itu satuan intensitas bunyi itu yang benar itu watt per meter kubik atau desibel, dan juga taraf intensitas satuan itu satuannya itu apa? Taraf intensitas. Terima kasih. Ya, boleh. Baik, saya langsung jawab aja ya untuk pertanyaan pertamanya. Cara untuk implementasikannya dari peredam sambut kelapa sendiri itu sebenarnya itu kedua peredam ini harusnya itu diletakkan di dalam tembok ya. Jadi di antara ada dua tembok gitu, misalnya bukan dua tembok ya, jadi itu tembok, lalu kita dilapisi bahan peredamnya, baru dikasih tembok lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk alat-alat sendiri itu harusnya apa, karena masih ada tembok lagi yang melapisi. Nah, dan untuk implementasi lain ya selain di restoran yang tadi sudah disebutkan, bahan peredam ini juga sebaiknya digunakan juga dalam ruang kelas seperti ini, karena dari beberapa bulan kemarin kita sering mendapatkan keluhan bahwa keadaan kelas itu menjadi tidak kondusif akibat suara-suara dari
kendaraan proyek yang kemarin masih banyak proyek di area Kolese ini, lalu dari burung kakatua, dan ada juga dari sirene-sirene di luar sekolah yang mengganggu. Seperti itu. Baik, apa sudah menjawab pertanyaannya? Untuk pertanyaan yang apa? Kelas satu. Oh, satu pertanyaan aja. Selamat siang, Om, Rehan dan Pasko, Bapak Budi ya, Bapak Pak Budi, beserta dengan ketiga orang tua dari kelompok. Selamat siang. Saya ingin bertanya, mengapa harus memakai speaker JBL? Karena setahu saya speaker itu memiliki range suara yang berbeda-beda dari masing-masing brand. Lalu kenapa lagunya Linkin Park harus 6? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh. Baik, terima kasih. Berarti sebenarnya kita menggunakan JBL itu karena menurut kami sebenarnya ya selain adanya itu, menurut kami yang kita lihat adalah perbandingan cara meredam ya. Jadi yang penting kedua speaker yang digunakan untuk mengetes bahan rokok dan mengetes bahan sabut kelapa ini sama gitu. Yang kita lihat sebenarnya perbedaan itunya. Jadi speakernya sebenarnya nggak masalah. Gitu. Baik, apa sudah menjawab pertanyaan? Saya belum. Untuk Linkin Park tadi itu sebenarnya karena Linkin Park itu ya tadi sudah dijelaskan adalah salah satu lagu yang populer dan ya lagunya enak sih gitu ya. Ya, kenapa nggak Coldplay? Karena Coldplay itu lebih ke pop gitu ya. Oh, iya. Apa sudah menjawab pertanyaan? Oke. Berikutnya. Baik, saya bertanya diri terlebih dahulu. Saya Kini Pratama Wijaya, kelas 12 IPA 2 nomor absen 1. Pertama-tama saya apresiasi dulu kepada Bapak Presenter Yunus Raihan, Umum dan Pasko. Dan selamat pagi juga Pak Heru, Pak Budi dan Budia. Jadi pertanyaan saya tuh lebih menuju ke teknis sih sebenarnya. Jadi apa yang sebenarnya menjadi konsep di balik peredaman suara? Bagaimana suara yang merupakan suatu gelombang longitudinal dapat diserap oleh rock wool ataupun sebagai sabut kelapa yang menjadi penelitian kalian? Karena setahu saya suatu gelombang longitudinal itu dapat merambat melalui benda padat. Kenapa tapi bisa diserap? Harusnya merambat. Sekian pertanyaan. Baik, jika saya menjawab pertanyaannya dari kami, ya, pertama, tadi pertanyaannya apa menjadi alasan kenapa dua material ini dapat menyerap suara? Jadi pertama, dua material ini merupakan sebuah serat. Terus kenapa banyak peredam suara itu menggunakan serat? Karena serat ini adalah bahan yang sebenarnya halus dan lembut gitu. Terus kenapa bahan atau material-material halus ini dapat menyerap suara atau menyerap gelombang suara? Itu karena ketika gelombang suara ini menabrak material dari peredam suara ini, material ini dapat terjadi suatu hal yang namanya deformasi, sehingga gelombang suara ini dapat terserap dan kemudian dapat lihat sebenarnya kayak ini kan teksturnya cukup acak gitu ya, ada rongga tapi ya kayak acak gitu, sehingga apa menyebabkan suara yang masuk ke dalam peredam suara ini memantul dalam material itu sehingga dapat terserap dan energinya berkurang dan hilang. Saya kayak jadi ya. Apa menjawab? Jawab. Baik, ada pertanyaan lain? Boleh. Selamat siang semuanya, nama saya Johnson Saman, kelas 12A6, absen 11. Saya ingin bertanya, mungkin saya tidak mendengar atau mungkin kelompok belum menjelaskan bahwa kesimpulan kalian mengatakan bahwa rokok itu diefektif ya, benar? Oke. Mengapa hal tersebut terjadi dan juga faktor apa yang membuat alfa atau konstanta penyerapan bunyi itu berbeda? Apakah dari segi strukturnya atau bahannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut.
Jadi dari kesimpulan itu lebih baik karena yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi di slide pembahasan. Nah, di sini bahwa memang dari rumusnya tadi yang kita bisa lihat, belum lagi. Dari rumusnya ini ada X di sini ya, yang mana ini adalah ketebalan medium penyerap. Nah, di rock wool sendiri ini ketebalannya itu adalah 3 cm. 3 cm ditambah dengan kubusnya jadi 4,2 cm. Sedangkan yang sabut kelapa itu totalnya itu adalah 5,2 cm. Jadi itulah yang menyebabkan memang dari koefisien itu berbeda, walaupun di datanya itu, data di BFS-nya itu ada berhimpitan gitu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan untuk kenapa berbeda, karena sabut kelapa yang kami tempel itu sepertinya ada beberapa yang belum menempel tidak senempel rock wool, tidak dipres gitu. Baik, Mas sudah jawab dulu. Kenapa bisa ketebalannya itu berbeda? Berarti jelas dong kalau saya itunya bukan dari jenis strukturnya itu, berarti ketebalannya udah berbeda. Berarti angkanya emang berpengaruh gitu. Harusnya sama dong, konsisten dong. Ya sebenarnya kita lihat dari gambar aja ya. Kita lihat dari gambar itu bisa kita lihat ya mana nih? Ya ini kan bisa kita lihat, ya ini sama ya. Kita bisa, ya kurang lebih sama. Nggak ada sama kan, beda hampir 1 cm itu nggak sama. Maksudnya apa? Tadi kan Anda menjelaskan bahwa X-nya berbeda kan? Iya. Nah, kenapa kalau penelitian itu setahu saya semua variabel itu termasuk ketebalan itu mestinya sama? Ketebalan yang sama itu maksudnya dari ketebalan bahan kripeknya itu ketebalan kripeknya sama. Tapi kan itu kan di dalam rumusnya itu masuk ke rumusnya, jadi ya memang bila memang itu bisa kita lebih tekankan lagi. Bukan tripleknya, itunya dong, roku sama sabut kelapa ya kan, penelitian kalian tentang sabut kelapa sama roku, bukan triplek. Jadi saya ingin menambahkan dari penjelasan Wong. Yang pertama, penelitian kami ini kan membahas atau membandingkan dari dua material ini. Yang kami bandingkan ini, kami ingin bahwa yang kami lakukan dalam mata kerja itu menggunakan dari bentuk aslinya sudah kami beli atau sudah kami dapatkan, sehingga ketebalannya terjadi berbeda dan tidak menjadi variabel kontrol. Jadi ya tentu berpengaruh dalam angka. Ya kenapa? Memang ya karena bisa ada ketebalan. Ya tidak bisa dibandingkan kalau begitu. Oke baik, cukup segitu saja. Maaf saya potong, waktu sudah habis. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk para presenter. Apakah ada tanggapan dari orang tua? Kata tadi Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari orang tua dan Paswal selama cukup salut dengan hasil karya anak-anak kami, di mana jujur kami agak mengoprak ngejar-ngejar gitu ya mereka membuat karya ini karena sempat jeda dengan waktu libur Natal gitu ya, dan masing-masing punya acara sendiri-sendiri gitu, walaupun pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan sebelum tahun baru ini. Sebelum tahun baru udah selesai ini proyeknya, tinggal mereka memperbaiki untuk laporan-laporannya. Kami cukup bangga dengan hasil mereka.
gitu ya, di sela-sela waktunya mereka bisa menghasilkan seperti ini, walaupun mungkin bagi Bapak Ibu ada kekurangan sana kurang sini, tapi kami tetap bangga dengan anak-anak kami. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lain? Selamat sore Pak Heru dan Ibu Dea, juga teman-teman Kanisian semuanya. Terima kasih atas kesempatan kepada para Kanisian kelas 12 ini untuk dapat mengeksplor di tugas akhirnya. Kesempatan yang sangat berharga dan juga membuat mereka lebih berkreasi, berkreativitas dari segi materi, dan juga saya lihat tadi komentar-komentar dari bahasa-bahasanya yang kurang diperhatikan oleh anak-anak lanang ini. Mungkin masih harus perlu belajar banyak lagi. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasama dari pihak sekolah. Baik, mari kita berikan apresiasi. Terakhir ada tanggapan rekan? Enggak. Mungkin segitu saja ya, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman, para penguji materi dan para presenter. Selamat siang.